Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang koordinat kartesius. Nah, silahkan disimak video ini baik-baik ya. Materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang sistem koordinat kartesius, khususnya menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, serta menentukan posisi titik terhadap titik asal O 0,0 dan titik tertentu A, B. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu sebagai berikut. Di bagian-bagian dari bidang koordinat kartesius, yang kedua, siswa dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, serta dapat menentukan posisi titik terhadap titik asal O 0,0 dan titik tertentu, yaitu A, B. Pengenalan tentang koordinat kartesius. Nah, Ibu ingin bertanya nih, apa itu koordinat kartesius? Nah, sebelumnya tentu saja kita harus tahu apa itu koordinat. Nah, koordinat itu merupakan pasangan bilangan yang digunakan untuk menentukan letak suatu titik pada bidang datar. Nah, jadi kata kuncinya yaitu pasangan bilangan. Lalu, dapat kita katakan atau dapat kita simpulkan, koordinat kartesius merupakan cara menentukan letak suatu titik pada bidang dengan menggunakan dua buah sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, di mana koordinat kartesius ini berguna untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang. Nah, kita lanjut. Ini merupakan bentuk koordinat kartesius. Yang pertama yaitu terdiri atas sumbu mendatar yang kita sebut sebagai sumbu X atau absis, lalu terdiri atas sumbu Y atau kita sebut sebagai ordinat yang merupakan garis tegak atau vertikal. Lalu perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y itu ada disebut sebagai titik asal yang berpusat di 0,0 atau kita beri nama di sini titik O. Nah, lanjut. Lalu, untuk garis dari titik O ke kanan, itu X-nya bernilai positif. Dan dari titik asal ke kiri, X-nya bernilai negatif. Lalu, jika ke atas, dia Y-nya bernilai positif. Dan jika dari titik asal O ke bawah, maka Y-nya bernilai negatif. Nah, ini ada catatan penting yang perlu kalian ingat. Jadi titik pusat itu merupakan titik perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y. Nah, ini komponen-komponen sumbu X, sumbu Y, dan titik O atau titik pusat. Kita lanjut. Nah, perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y ini membagi suatu bidang menjadi 4 bagian atau 4 daerah. Seperti ini, yang kita kenal sebagai istilah kuadran. Jadi, kuadran itu merupakan wilayah bidang kartesius. Nah, saja itu. Ini kita sebut sebagai kuadran 1 yang berada di kanan atas. Lalu ini daerah kuadran 2 di kiri atas. Dan kuadran ketiga yang berada di kiri bawah. Serta daerah kuadran 4 yang berada di kanan bawah. Nah, pada kuadran 1 itu X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai positif. Lalu kita lihat kuadran kedua, daerahnya kan di sini. Berarti untuk X-nya ke kiri, maka X-nya bernilai negatif dan Y-nya ke atas. Y-nya bernilai positif. Maka koordinatnya adalah min X, Y. Begitu juga untuk kuadran ketiga. Daerahnya X-nya ke arah kiri, berarti X-nya bernilai negatif. Ini terlihat skalanya bernilai negatif. Lalu dari titik asal ke bawah, maka Y-nya bernilai negatif. Jadi koordinatnya adalah min X, min Y. Untuk kuadran keempat,
daerahnya berada di X positif karena X ke kanan, lalu Y-nya ke arah bawah, maka Y-nya bernilai negatif. Maka koordinatnya adalah positif X, negatif Y, atau X, min Y. Kita lanjut. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ada soal. Kita diminta untuk menentukan jarak masing-masing titik ke sumbu X dan sumbu Y, serta tentukan koordinat titik tersebut. Nah, namun tidak semua titik yang diminta untuk kita menentukannya. Yang pertama yaitu titik A ke sumbu X dan jarak titik A ke sumbu Y. Maka kita fokus ke titik A dulu. Untuk menghitung jarak titik A ke sumbu X, maka langsung kita jatuhkan ke bawah ya, dengan cara menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 satuan ke sumbu X. Nah, kita lanjut. Bagaimana sih menghitung jarak titik A ke sumbu Y? Karena sumbu Y berada di sebelah kiri titik A, maka kita melangkah ke sebelah kiri. 1, 2, 3. Nah, ternyata ada 3 langkah atau 3 satuan. Lalu kita diminta untuk menentukan koordinat titik A. Kita lihat nilai X dari titik A yaitu bernilai 3. Berarti X-nya 3 dan nilai Y-nya yaitu berada di angka 6. Berarti koordinatnya adalah 3,6. Nah, ingat ya Ananda, di sini sudah ada catatan penting. Untuk koordinat itu kita tulis sebagai pasangan X dengan Y, yang mana X itu sebagai absis dan Y itu merupakan ordinat. Nah, selanjutnya jarak titik C ke sumbu X. Nah, perhatikan titik C berada di sini. Sumbu X kan turun ke bawah. Nah, kita hitung berapa langkah turunnya. 1, 2, 3. Ternyata 3 satuan. Lalu jarak C ke sumbu Y ke kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, banyak 4 satuan. Selanjutnya, kita hitung koordinat titik C. Berapa nilai X dari titik C? Ya, kita turunkan yaitu negatif 4. Lalu bagaimana dengan Y-nya? Ya, bernilai positif 3. Maka diperoleh koordinat titik C adalah min 4,3. Nah, ingat ya Ananda, untuk menentukan jarak itu tidak ada yang bernilai negatif, semuanya positif. Jadi bagaimanapun dia melangkah ke kiri atau ke bawah, misalnya dia melangkah ke kiri sebanyak 5 langkah, berarti jaraknya 5 satuan, bukan negatif 5 ya. Kita lanjut, jarak E ke sumbu X. Nah, titik E berada di sini. Ke sumbu X berarti ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 satuan. Lalu titik E ke sumbu Y ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 satuan. Lalu bagaimana koordinatnya? Kita jatuhkan terhadap sumbu X dulu. Sumbu X berarti berada di negatif 5. Nah, ke sumbu Y kita jatuhkan ke sumbu Y juga bernilai negatif 5. Koordinat Y adalah negatif 5, negatif 5. Kita lanjut ke titik H. Jarak titik H ke sumbu X berarti ke atas ya melangkahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sebanyak 5 satuan. Lalu titik H ke sumbu Y berada di sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sebanyak 6 satuan. Koordinat titik H, kita lihat nilai X-nya yaitu berada di
positif 6. Lalu nilai Y-nya di sebelah kiri yaitu berada di negatif 5. Maka koordinat titik H adalah 6, negatif 5. Selanjutnya kita lihat titik A dan B ini ternyata berada di kuadran 1. Lalu untuk C dan D berada di kuadran kedua, E dan F terletak di kuadran ketiga, sedangkan G dan H berada di kuadran keempat. Ingat ya Ananda, untuk menentukan daerah kuadran pada bidang koordinat kartesius itu arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu mengitar berputar ke arah kiri. Ya. Dari sini kuadran 1, kuadran 2 ke kiri, lalu ke bawah kuadran 3 dan ke kanan kuadran keempat. Jadi mengitar secara melingkar seperti ini. Nah, di sini telah Ibu berikan tabel untuk semua titik yang akan kita tentukan tadi jaraknya. Nah, silahkan Ananda cobakan sebagai latihan untuk mencari jarak-jarak titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y serta koordinat titik masing-masing. Dan anggaplah tabel ini sebagai kunci jawaban bagi kalian ya. Nah, sini dapat kita peroleh suatu kesimpulan. Untuk menentukan jarak terhadap sumbu X bisa kita ambil saja nilai Y positif. Sedangkan untuk menentukan jarak terhadap sumbu Y kita ambil nilai X positif. Misalnya kita ingin menentukan jarak terhadap sumbu X dari titik D. Nah, katanya di sini caranya itu kita ambil nilai Y positif. Misalnya dalam suatu soal hanya diketahui koordinat titiknya saja, yaitu misalnya ini kan D min 6,5. Lalu berapakah jarak titik D terhadap sumbu X? Nah, tinggal kita ambil nilai Y yang positif, berarti 5 satuan. Ini kan 5 satuan. Lalu untuk menentukan jarak titik D terhadap sumbu Y, kita ambil nilai X yang positif. Karena X-nya di sini bernilai min 6, kita ambil yang positif, jadinya 6 satuan atau positif 6. Nah, itu cara cepatnya ya. Nah, kita lanjut untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, di sini ada sebuah denah perkemahan. Bisa Ananda amati. Nah, di sini sudah ada soalnya. Yang pertama, tentukan posisi beberapa objek terhadap pos utama. Lalu yang kedua, tentukan posisi beberapa objek terhadap tanah lapang. Nah, pos utama berarti ini sebagai titik acuan ya. Pos utama sebagai titik acuan. Nah, sedangkan untuk soal nomor 2, posisi beberapa objek terhadap tanah lapang. Nah, yang jadi titik acuannya adalah tanah lapang. Ya, yaitu posisi beberapa objek terhadap pos utama. Nah, coba kita amati denah perkemahan berikut. Pos utama. Ternyata pos utama berada di sini, yaitu berada di antara perpotongan sumbu X dengan sumbu Y atau sumbu yang tegak. Nah, berarti dia berada di sini sebagai titik asal yang berada di titik koordinat 0,0. Untuk menentukan posisi beberapa objek terhadap pos utama, ini sama halnya dengan menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0. Karena pos utama kan koordinatnya berada di 0,0. Nah, yang pertama kita coba untuk menentukan posisi pasar terhadap pos utama. Nah, pasar berada di sini kan? Berarti kita bergerak dari pos utama dulu, karena pos utama sebagai titik acuan. Nah, jika dia ingin ke pasar, maka kita harus berjalan ke arah kanan kan? Ayo kita hitung. Dari sini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata bergerak 4 satuan ke kanan. Lalu, kita berada di sini tadi kan, kita bergerak ke atas. 1, 2, 3. Nah, baru sampai ke pasar. Ternyata
posisi pasar terhadap pos utama adalah positif 4,3. Nah, kita lanjutkan. Kita coba untuk menentukan posisi hutan terhadap pos utama. Nah, hutan di sini kan posisinya. Berarti dari pos utama kita harus berjalan ke kiri dulu ya. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah sampai di sini. Selanjutnya kita ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sebanyak 5 satuan ke atas. Berarti koordinat hutan atau posisi hutan terhadap pos utama adalah negatif 8,5. Lalu posisi pemakaman terhadap pos utama. Berarti dari pos utama kita melangkah ke kiri ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ternyata melangkah sebanyak 5 satuan ke kiri. Maka selanjutnya kita berjalan ke bawah, yaitu 1, 2, sebanyak 2 langkah. Maka posisi pemakaman terhadap pos utama adalah ya min 5, min 2. Min 5 ini diperoleh karena kita melangkah ke kiri sebanyak 5 satuan, yang dilanjutkan dengan melangkah ke bawah sebanyak 2 satuan, makanya bernilai negatif. Dan yang terakhir kita coba 4. Karena posisi tenda 4 tepat berada di bawah pos utama atau di sebelah selatan pos utama, maka langsung saja kita melangkah ke arah bawah, yaitu sebanyak 2 satuan. 1, 2. Nah, berarti posisi tenda 4 terhadap pos utama adalah 0, negatif 2. Nah, di sini Ibu sediakan tabel sebagai kunci jawaban bagi Ananda. Silakan Ananda berlatih untuk menentukan posisi objek yang lainnya terhadap pos utama. Yang kedua, kita akan menentukan posisi beberapa objek terhadap tanah lapang. Nah, kita amati dulu posisi tanah lapang. Nah, ini posisi tanah lapang berada di sini, yaitu berada di kuadran kedua. Untuk menentukan posisi beberapa objek terhadap tanah lapang, itu sama halnya kita menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Yang dimaksud dengan titik tertentu pada kasus ini adalah posisi dari tanah lapang. Nah, soal yang pertama, tentukan posisi perumahan terhadap tanah lapang. Jadi dalam kasus ini, tanah lapanglah yang menjadi titik acuan atau titik awal kita mulai melangkah. Nah, kita amati dulu di mana posisi perumahan. Ya, posisi perumahan di sini kan. Ini tanah lapang. Berarti kita bergerak dari tanah lapang ke kanan kan? Yaitu kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dilanjutkan kita melangkah ke atas. 1, 2. Berarti posisi perumahan terhadap tanah lapang adalah 10,2. Nah, yang kedua posisi kolam terhadap tanah lapang. Kita lihat di mana posisi kolam. Nah, kolam ternyata berada di kuadran ke-3. Berarti kita bergerak dari tanah lapang. Berarti kita harus melangkah ke kanan ya. Kanan terlebih dahulu. 1, ya sebanyak 1 langkah ke kanan berarti positif. Dilanjutkan dengan melangkah ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nilainya negatif 6 ya. Negatif 6 untuk koordinat Y. Ingat ya Ananda, ini ada catatan penting bagi kalian. Jika dia bergerak ke kanan atau ke kiri berarti berhubungan dengan koordinat sumbu X. Jika dia ke kanan maka positif, jika dia bergerak ke kiri maka X-nya negatif. Selanjutnya untuk sumbu Y, jika dia bergerak ke atas maka Y-nya bernilai positif.
Sedangkan jika bergerak ke bawah, Y-nya bernilai negatif. Nah, maka diperoleh posisi kolam terhadap tanah lapang adalah positif 1, negatif 6. Nah, yang terakhir yaitu posisi tenda 2 terhadap tanah lapang. Nah, tenda 2 kan di sini posisinya. Tanah lapang di sini. Berarti kita melangkah dulu ke kanan. 1, 2, 3, 4. Dilanjutkan melangkah ke bawah, yaitu sebanyak 1 satuan. Berarti ke kanan dengan ke bawah. Berarti koordinatnya positif 1 dan negatif, yaitu 4, negatif 1. Baiklah, langsung saja agar kalian lebih paham tentang materi ini, kita coba ke contoh soal. Nah, soal yang pertama, tentukan titik koordinat dari titik A, B, dan C. Perhatikan titik A, B, dan C berikut. Kita coba titik A dulu ya. Di sini kan titik asal atau titik pusatnya di 0,0 karena sumbu X dan sumbu Y berpotongan di sini kan, di titik 0,0. Maka dari titik 0,0 yang menjadi titik acuan atau titik tempat awal kita melangkah. Untuk menentukan titik koordinat titik A, berarti kita berjalan atau melangkah dari sini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 langkah ke kiri. Dilanjutkan ke atas. Dilanjutkan ke atas 1, 2, 3, 4. Berarti koordinat titik A adalah negatif 6, positif 4. Nah, selanjutnya titik B dari sini ya. Berarti kita ke kanan. 1, 2, 3, 4. Ya, positif 4. Dilanjutkan kita ke atas 1, 2, 3. Berarti koordinat titik B adalah positif 4,3. Selanjutnya koordinat titik C. Kita bergerak dari titik pusat 0,0 ke kiri dulu. 1, 2, 3, 4. 4 langkah ke kiri. Dilanjutkan dengan 1 langkah ke, ya dari sini ya, 1 langkah ke bawah. Berarti pasangannya kiri dan bawah sama-sama negatif kan? Maka koordinat C adalah min 4, min 1. Soal nomor 2. Gambarlah titik D dengan koordinat 7, negatif 4 dan tentukan kuadrannya. Nah, berarti kita bergerak di sini ya, titik asal 0,0. Yaitu melangkah ke kanan karena koordinat X-nya adalah bernilai positif, yaitu sebanyak 7 satuan. Kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dilanjutkan dengan negatif 4 yaitu ke bawah. 1, 2, 3, 4. Ternyata titik D berada di sini. Nah, ya, koordinatnya 7, negatif 4. Berarti terletak di kuadran keberapa? Ya, kuadran ke-4. Nah, sini ya posisinya. Kita lanjutkan. Sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama ke sumbu X. Nah, jadi kan kita sudah punya 4 buah titik, yaitu titik A, B, C, dan D. Untuk menentukan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama ke sumbu X, nah tinggal kita lihat nilai koordinat Y-nya. Dimana di antara titik-titik ini yang nilai koordinat Y-nya sama? Yaitu A dan D. Di sini coba kita lihat nilai koordinat Y-nya 4 dan di koordinat D Y-nya juga bernilai negatif 4. Berarti jaraknya ke sumbu X sama-sama 4 satuan. Ingat ya, untuk jarak kita tidak menghiraukan nilainya bernilai negatif karena untuk jarak nilainya selalu positif. Yang keempat, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama ke sumbu Y. Berarti di antara keempat titik ini manakah nilai X-nya yang sama? Nah, coba kita amati, yaitu koordinat titik B dan C itu bernilai 4 satuan ke sumbu Y. Ayo kita buktikan.
4,3. Nah, ini 4 langkah ke kiri kan, ke sumbu Y. Begitupun dengan titik C, ke sumbu Y sebanyak 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Nah, mungkin cukup sampai di sini materi kita pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi Ananda semua dan Ibu juga. Ibu mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.